Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan topik pembahasan tentang termokimia. Ada 2 poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah definisi perubahan entalpi standar, dan yang kedua adalah jenis-jenis perubahan entalpi standar. Oke, yang pertama, definisi perubahan entalpi standar. Perlu kita ketahui bahwa entalpi itu merupakan besaran fisis yang nilainya dipengaruhi oleh jumlah dan wujud zat, serta dipengaruhi oleh lingkungan, bisa berupa suhu maupun tekanan udara. Nah, ini kan entalpi standar. Standar itu adalah berarti diukur pada keadaan standar. Keadaan standar itu keadaan di mana suhunya itu 25 derajat Celcius atau 298 Kelvin dan pada tekanan 1 atm. Jadi, perubahan entalpi standar merupakan perubahan entalpi yang diukur pada keadaan standar, yaitu pada suhu 298 Kelvin dan tekanan 1 atm. Oke, jadi ini ada jenis-jenis perubahan entalpi standar. Yang pertama ada delta HF, ya standar. Ini berarti kalau ada lingkaran di atas ini berarti menandakan bahwa itu diukur dalam keadaan standar, yaitu dalam suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Delta HF. HF ini berasal dari kata formation atau pembentukan. Jadi, delta HF itu harga delta H untuk reaksi pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. Sedangkan delta HD, D ini berasal dari kata decomposition, yang artinya penguraian. Jadi, delta HD itu merupakan harga delta H untuk reaksi penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya. Sedangkan delta HC, C di sini berasal dari kata combustion, yang artinya pembakaran. Jadi, delta HC itu merupakan harga delta H untuk reaksi pembakaran 1 mol senyawa. Oke, di sini ada contoh dari delta HF. Yang pertama, contoh pembentukan senyawa H2O. Jadi ada H2 direaksikan dengan O2 membentuk 1 mol H2O. Nah, bisa kita ketahui ya bahwa jumlah molnya itu dapat dilihat dari koefisiennya. Karena di sini koefisiennya 1, berarti ini reaksi pembentukan 1 mol H2O. Nah, delta H-nya di sini diketahui sebesar negatif 58 kilokalori. Delta HF-nya berarti identik dengan harga delta H, karena di sini kan pembentukan 1 mol. Jadi delta HF-nya sama, yaitu negatif 58 kilokalori. Yang kedua, ada H2 gas direaksikan dengan I2 gas membentuk 2HI gas. Delta H-nya sebesar negatif 72 kJ. Nah, delta H ini berarti kan untuk reaksi pembentukan 2 mol HI. Nah, sedangkan delta HF tadi kan pengertiannya harga delta H untuk reaksi pembentukan 1 mol. Berarti, jika delta H-nya negatif 72 kJ, jika mencari delta HF berarti kita bagi 2, karena di sini pembentukan 2 mol HI. Berarti delta HF dari HI sebesar negatif 36 kJ. Yang ketiga, ada N2 direaksikan dengan 2O2 membentuk 2NO2. Delta H-nya sebesar positif 66 kJ. Berarti berapa delta HFNO2-nya? Delta HFNO2 berarti negatif 33 kJ. Tinggal dibagi 2 ya, karena ini kan untuk pembentukan 2 mol NO2. Sedangkan delta HF itu merupakan delta H untuk reaksi pembentukan
1 mol senyawa. Kalau 2 molnya segini, berarti kalau 1 mol itu kan dibutuhkan plus 33 kilojoule. Kemudian ada contoh delta HD. Yang pertama ada penguraian dari CO2 menjadi C plus O2. Delta H-nya ini sebesar positif 94 kilokalori. Nah, ini kan sudah penguraian dari 1 mol CO2. Berarti harga delta HD-nya identik dengan harga delta H. Jadi, harga delta HD sebesar positif 94 kilokalori. Kemudian ada reaksi yang kedua, yaitu 2C ditambah H2 membentuk C2H2 dengan delta H positif 38 kilokalori. Kemudian ditanyakan berapa delta HD dari reaksi ini. Nah, hati-hati. Di sini kan reaksinya ini merupakan reaksi pembentukan. Sedangkan di sini ditanyakan delta H untuk 1 mol penguraian senyawa. Berarti reaksi ini harus kita ubah dulu menjadi reaksi penguraian. Oke, jadinya seperti ini ya jika kita ubah. Berarti kan ini perlu dibalik. Ini berarti reaksi penguraian dari C2H2 menjadi 2C plus H2. Delta H-nya yang awalnya positif, jika dibalik reaksinya berarti nilai delta H juga ikut dibalik. Yang awalnya positif menjadi negatif. Karena di sini koefisiennya 1, berarti ini merupakan reaksi penguraian untuk 1 mol senyawa C2H2. Delta H-nya sebesar negatif 38. Berarti delta HD-nya identik dengan delta H, yaitu negatif 38 kilokalori. Oke, yang selanjutnya adalah contoh dari delta Hc. Yang pertama ada reaksi pembakaran dari N2. Ya, perlu kita pahami ya bahwa reaksi pembakaran itu berarti dia direaksikan dengan oksigen. Nah, ini N2 direaksikan dengan 2O2 membentuk 2NO2. Dan delta H-nya ini sebesar positif 66 kJ. Nah, karena ini koefisiennya sudah 1 ya, berarti kan ini merupakan reaksi pembakaran untuk 1 mol N2, berarti delta Hc-nya identik dengan delta H, yaitu positif 66 kJ. Kemudian contoh yang kedua, ada reaksi pembakaran dari 2C2H2 direaksikan dengan 5O2 membentuk 4CO2 plus H2O. Ini delta H-nya sebesar negatif 560 kilokalori. Nah, delta H ini kan untuk membakar 2 mol C2H2. Berarti delta Hc-nya itu delta H ini dibagi 2 karena delta Hc itu merupakan jumlah delta H untuk membakar 1 mol senyawa. Berarti ini dibagi 2 hasilnya negatif 280 kilokalori. Yang selanjutnya ini ada latihan soal ya. Silahkan dikerjakan di buku tugas kalian masing-masing. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.